Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini pelajaran yang ke-8, senangnya berakhlak terpuji, dalam submateri tentang hidup rukun. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita siapkan diri kita untuk mempelajari subtema kali ini, yakni tentang hidup rukun. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari bab ini nanti, kalian diharapkan mampu mencontohkan sikap hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, dan juga memiliki sikap hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Baik, anak-anak, coba amati gambar berikut. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan, yakni beraneka ragam kehidupan di Indonesia. Jadi berbagai macam aneka ragam kehidupan di negara kita ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba apakah kalian tahu apa makna hidup rukun itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Itu merupakan makna rukun. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Sebab sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita akan memahami bahwasanya beraneka ragam wujud manusia, beraneka ragam kehidupan manusia dalam beragama maupun berperilaku itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup rukun sangat dianjurkan oleh Allah, karena hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah dari bibit yang sama, dari asal yang sama. Namun atas kekuasaannya sehingga kita menjadi berbeda karena sudah banyaknya tersebar di jagat raya ini. Nah, lalu bagaimana contoh hidup rukun itu? Karena sering menimbulkan konflik sebab karena berbeda ya. Tapi alangkah baiknya kita lihat contoh hidup rukun. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Kita mau berkata sama teman, bicara sama teman, maupun mau berbuat apapun, maka harus dipikirkan dulu supaya menjadikan penyebab hidup kita rukun kepada siapapun. Yang berikutnya, menghargai orang lain, misalnya kepada orang tua, orang yang lebih tua, kakak dan adik, teman yang beragama lain,
teman yang berasal dari daerah lain, itu bagian dari penyebab kehidupan menjadi rukun. Yang berikutnya, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Apalagi ketika kita berbicara sama teman kita kita panggil dengan panggilan yang tidak baik, atau bahkan dengan panggilan binatang, itu sangat menyebabkan pemicu hidup tidak rukun. Nah, berikutnya, dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Ini contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun. Sebaliknya, ada juga contoh yang membuat hidup kita tidak rukun. Apa saja diantaranya? Berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan dengan akal yang sehat. Kemudian, tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Berikutnya, yang memicu hidup tidak rukun ialah suka mencela dan mengolok-ngolok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Yang berikutnya, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Coba ingat teman-teman kalian ada kan yang suka bicara kotor atau bahkan mengatakan temannya dengan panggilan-panggilan binatang, suka mengejek orang tuanya juga, yang akan menimbulkan perkelahian, adu mulut, kemudian perkelahian. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Kalau sudah berkelahi, yang rugi diri sendiri, yang rugi orang tua, yang rugi masyarakat sekitarnya, yang rugi ayah dan ibumu, bapak ibu guru, dan seterusnya. Kenapa? Karena diawali dari berbicara kasar, berbicara merendahkan orang lain. Nah, mudah-mudahan kita juga insya Allah dapat memahami dalam bab ini dan kita bisa melaksanakan hidup rukun di lingkungan kita. Dengan niat, insya Allah aku dapat memahami dan melaksanakan hidup rukun di lingkunganku, baik di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.